dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang kami kasihi, selamat Natal semuanya. Immanuel, Tuhan beserta kita, hadir di tengah-tengah hidup kita. Dia yang dinantikan oleh para nabi telah tampak dalam diri Yesus, Sang Bayi. Palungan telah berubah menjadi tempat yang agung karena Dia yang adalah Tuhan telah lahir di sana. Manusia yang kotor dan berdosa telah diangkatnya menjadi pribadi yang terbaik. Mari bersama kita bersembah sujud dengan hati gembira untuk merayakan sukacita Natal ini. Kita lambungkan doa-doa kita, syukur kita bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita saat ini. Mari kita hening sejenak, kita memeriksa hidup batin kita, supaya kita pun layak dalam perayaan syukur ini dalam diri kita. Marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita, supaya kita pun layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia secara mengagumkan, namun secara lebih mengagumkan lagi, Engkau baharui diri kami. Kami mohon agar kami Engkau perkenankan ikut ambil bagian dalam kelahirannya, agar kami pun dihantar kepada keselamatan yang kekal, yang telah Engkau janjikan kepada kami semua dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan.
Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang kami kasihi, kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita dan kegembiraan. Sebab janji Allah dan sabdanya telah menjadi manusia dan berdiam di tengah-tengah diri kita sebagai orang-orang yang berdosa ini. Peristiwa kelahiran itu selalu menorehkan sebuah peristiwa kegembiraan. Apalagi di tengah-tengah keluarga yang baru saja menikah dan dikaruniai anak pertama dari pernikahannya. Tentu sukacita yang begitu besar dan tentunya juga menaungi hati kedua orang tuanya. Tidak hanya orang tuanya, tentu juga kakek dan neneknya, adik-adik dan kakak-kakaknya, dan seluruh keluarganya menyambut kelahiran anak ataupun cucu, ponakan dan lain sebagainya. Merupakan suatu kegembiraan. Kita pun melihat anak-anak kita saat ini di panti kur itu ya juga bergembira. Anak-anak kita tentunya riang gembira menyanyikan lagu-lagu Natal. Kegembiraan juga hadir dalam diri kita pada hari ini. Kehadiran Tuhan Yesus dalam diri kita menjadikan rahmat kasih begitu besar luar biasanya Allah itu hadir di tengah-tengah hidup kita. Injil hari ini pun menegaskan, menggambarkan bagaimana kegembiraan yang dialami oleh para gembala setelah pemberitahuan kelahiran Yesus oleh malaikat Tuhan, dan itu benar-benar terjadi. Mereka bersukacita dan bergembira atas kehadiran seorang bayi mungil di palungan, dan itu merupakan anugerah yang telah dikabarkan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala, dan itu benar-benar terjadi. Sungguh ini merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Karya Tuhan dan juga janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Kegembiraan itu dimulai dari ajakan sesama gembala-gembala itu. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diketahui Tuhan kepada kita, yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Apa yang menjadi ajakan itu dinyatakan tidak menjadi sia-sia. Benar apa yang telah dikatakan oleh malaikat Tuhan itu, sehingga mereka pun menjadi bersukacita dan memuji Allah, menegaskan kegembiraan mereka dalam hidup para gembala. Maka tentunya kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan juga memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar itu mereka lihat semuanya sesuai apa yang telah dikatakan kepada mereka. Menjadi pertanyaan dalam hidup kita, bagaimana diri kita saat ini? Apa makna kelahiran Tuhan buat hidup kita? Apa arti Natal dalam diri kita? Apakah yang telah kita lakukan dalam menyongsong kelahiran Kristus? Dan bagaimana tanggapan kita yang telah mengetahui Natal hari ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang kami kasihi, hati yang penuh niat menyambut Tuhan adalah hal yang paling penting. Keikhlasan datang menjumpai Tuhan, itu adalah hal yang utama. Natal bukan hanya sekedar kue. Natal bukan hanya sebatas perayaan yang meriah. Natal bukan hanya sebatas pohon Natal yang indah,
musik Natal dengan speaker yang bombastis dan juga euforia lainnya. Perayaan Natal bukan untuk mabuk-mabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Natal kiranya menyadarkan dalam diri kita bahwa benar-benar sesungguhnya kita ini adalah manusia yang berdosa, sehingga Tuhan mau dan turun atas diri kita. Dia mau meninggalkan kemuliaannya, meninggalkan keagungannya, dan tinggal bersama-sama dengan kita. Allah, Tuhan Yesus, sungguh bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan Anda, bersama-sama dengan keluarga Anda, bersama-sama dengan komunitas-komunitas Anda, bersama-sama dengan gereja Anda. Para suster, bapak, ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, Injil mengajak kita semua juga untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab atas dasar karena kita berdosa ini, maka tentunya Tuhan menunjukkan kebaikan-kebaikannya dan kemurahan hatinya untuk kita semua. Tidak semata-mata bahwa kita diberikan oleh Tuhan seorang penyelamat. Seharusnya kita sadari bahwa Tuhan itu datang karena atas kesalahan kita, atas dosa-dosa kita, dan juga keterpisahan hidup kita dengan kasih Tuhan itu, sehingga Ia mau datang untuk kita. Lantas jika kita bersenang-senang dan berpesta pora, justru kita melukai Tuhan kembali. Ya, kelahiran adalah sukacita. Namun harus kita tahu diri, sukacita seperti apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Sukacita yang dimaksud adalah seperti yang dilakukan oleh para gembala. Maka kembalilah gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka melihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Peristiwa Natal inilah adalah peristiwa kasih Allah. Peristiwa kasih Allah kepada umat manusia, kepada kita. Disinilah Sang Sabda menjelma menjadi manusia. Kristus Tuhan sudah lahir dari kota Daud, dan para malaikat mewartakan kabar sukacita itu bahwa Allah memberikan kegembiraan yang besar kepada umat manusia. Bapak Ibu tentunya sungguh bergembira dengan anak-anak kita. Mungkin saat ini anak-anak kita sedang lucu-lucunya, sedang bergemas-gemasnya, menggembirakan kita, menyukakan kita. Namun tidak hanya sebatas itu saja. Tentu anak-anak kita tetap dibimbing ke dalam kedewasaan. Berilah contoh kepada anak-anak kita dalam hidup iman Anda, dalam doa-doa Anda, dalam setiap kehidupan berkomunitas dan juga hidup menggereja. Itulah tentunya juga sukacita bagi anak-anak Anda. Bunda Maria dan Santo Yusuf telah berkorban juga untuk itu semua. Bagaimana dia membimbing dan juga menjaga Yesus Kristus dalam hidupnya. Kita juga bisa belajar dari keluarga kudus dari Nazaret ini. Pujian syukuran yang pantas kita lakukan ialah memuliakan Tuhan dengan sewajar-wajarnya, bukan harus berpesta pora. Itulah makna kelahirannya harus kita pahami selama perayaan Natal ini. Para suster, bapak, ibu, saudara yang terkasih, tentu kita tahu bahwa tema Natal tahun 2022 ini yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Tentu kita diminta pada hari ini dalam tema perayaan Natal, jalan lain dapat dipahami juga secara rohani, di mana pertemuan Yesus, orang tidak lagi menjalani hidup dengan cara yang lama, tetapi dengan cara yang baru. Bagaimana kebaharuan diri kita untuk menjalankan perjalanan hidup rohani kita. Kita diajak untuk bisa bertoleransi dan juga semangat untuk kebinekaan. Meskipun berbeda agama, suku, golongan, budaya, kita mesti selalu berjalan bersama agar dalam kebersamaan itu mampu berbagai macam tantangan dan kesulitan hidup. Tahun 2023 tentunya adalah tahun politik. Jangan sampai kita yang berbeda agama, suku, golongan, budaya ini, karena hanya perbedaan politik, kita terpisahkan, kita saling gontok-gontokan dan sebagainya. Tetapi bagaimana dengan perbedaan politik, pandangan politik pun, kita masih tetap bersaudara dalam kebangsaan kebinekaan ini. Keanekaragaman merupakan anugerah Allah yang tentunya harus disyukuri, harus dirawat dan juga dikembangkan. Dan kebinekaan disadari sebagai anugerah Tuhan seharusnya mendorong kita juga untuk saling mencintai, saling mengasihi dan mewujudkan kehidupan kebersamaan di negara Indonesia kita tercinta ini. Semoga semangat kebinekaan hadir juga dalam setiap perjalanan hidup kita di tengah-tengah masyarakat kita. Tentu sebagai orang Katolik, kita juga membangun persaudaraan sejati ini. Keuskupan kita pun diajak untuk melangkah bersama, untuk mewujudkan kebersamaan dalam kasih Tuhan. Semoga Natal pada hari ini menjadikan berkat bagi kita, baik di anak-anak kita, keluarga kita, komunitas kita, dan seluruh hidup kita di mana kita berada. Selamat merayakan Natal dan juga selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saatnya kita akan melihat bersama-sama di saat ini di depan kita ada anak-anak kita yang akan dibaptis. Kita berdoa bersama untuk anak-anak kita yang akan dibaptis ini. Semoga mereka pun kelak depannya menjadikan berkat bagi Tuhan. Bagi anak-anak yang dibaptis dan orang tua dan juga wali baptis dan orang tuanya, kami persilakan untuk berdiri. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kita bergembira atas kehadiran anak-anak ini dan kita bersyukur kepada Allah bahwa Ia akan berkenan mengangkat mereka menjadi anak-anaknya sendiri dan melahirkan mereka ke dalam keluarga Allah. Hari ini mereka akan disatukan dalam gereja yang kudus melalui pembaptisan. Mari kita siapkan diri kita untuk mengikuti rangkaian pembaptisan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih sebab keluarga ini telah Engkau anugerahi anak sebagai buah cinta perkawinan mereka, dan Engkau berkenan membahagiakan anak-anak ini untuk selama-lamanya. Bantulah orang tuanya yang mengasihi dan mengajar mereka dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti teladan Yesus Kristus dalam segala hal kehidupannya. Demi Kristus pengantara kami. Saya ingin bertanya kepada
orang tua baptis, ibu dan bapak yang saya hormati, kalian minta supaya anak-anak ini menerima sakramen pembaptisan. Dengan demikian kalian menyatakan diri bersedia untuk mendidik anak-anak ini dalam iman Katolik. Mereka harus belajar mengasihi Allah dan sesama menurut contoh yang diberikan Kristus kepada kita. Apakah kalian sadar akan kewajiban ini? Para wali baptis yang saya hormati, orang tua anak-anak ini meminta kepada kalian semua untuk menjadi wali bagi anak-anak mereka. Kalian diharapkan dapat membantu supaya anak-anak ini dapat berkembang menjadi seorang Kristiani yang sejati. Apakah kalian bersedia? Bapak, Ibu, saudara sekalian, semoga anak ini diteguhkan berkat adanya salib tanda kemenangan Kristus bernama kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saudara terkasih, Allah menggunakan lambang air ini untuk mencurahkan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga melalui air ini Allah mencurahkan anugerah hidupnya kepada anak-anak pilihannya. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan air baptis ini Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkatkan diri anak-anak-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau bersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau membebaskan kami agar kami dapat menikmati damai berkat contoh, berkat roh cinta kasih yang menghancurkan, mencurahkan ke dalam hati kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Engkau milih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mengatakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, hantarkanlah abdi-abdi-Mu kepada kerahiman baru dan Roh Kudus melalui air baptis yang sudah diberkati. Sebab Engkau memanggil mereka berdasarkan iman gereja supaya lahir kembali dalam pembaptisan serta memperoleh hidup abadi demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Para orang tua dan wali baptis, saudara datang meminta pembaptisan bagi anak-anak ini. Berkat air dan Roh Kudus mereka akan menerima anugerah hidup baru. Dan Tuhan yang amat mencintai kita, maka saudara bertugas mendidik anak ini dalam iman supaya mereka bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi karena saudara sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka perbahagilah janji-janji baptis saudara sendiri. Tolaklah setan dan akulah iman dalam Kristus Yesus, yang iman gereja. Dalam iman itulah anak-anak ini akan dibaptis. Sangguplah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak-anak saudara serta menantang kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat. Sangguplah saudara melawan godaan-godaan setan dalam bentuk takayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat. Sangguplah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur dan yang melanggar hak asasi manusia. Pengakuan iman. Percayalah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Percayalah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara
dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa? Percayalah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang terkasih, maukah saudara supaya anak-anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Maukah saudara supaya anak-anak ini dibaptis dalam iman gereja yang telah diakui bersama? Siapa nama anak ini? Katrina, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapa nama anak ini? Betrier, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siapa nama anak ini? Agatha, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pengurapan dengan minyak krisma. Saudara yang terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak-anak ini dari dosa dan melahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat menjadi anak-anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang mereka akan diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga anak ini agar dia menjadi umat Allah yang setia sampai masuk ke rumah yang hidup yang kekal. Amin. Penyerahan bagian pembaptisan. Terimalah pakaian putih ini, semoga ia menjadi tanda
dalam pembaptisan bahwa Engkau telah menangkan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya Engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Terimalah pakaian putih ini, semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa Engkau telah menciptakan kembali dalam pembaptisan dan bahwa Engkau telah menggunakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya Engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Terimalah pakaian putih ini, semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa Engkau telah menciptakan kembali dalam pembaptisan dan bahwa Engkau telah mengenangkan Kristus bagaimana dikatakan kitab suci. Hendaknya Engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Penyerahan diri kepada wali baptis. Ibu bapak serta wali baptis kepada saudara diserahkan tugas melindungi cahaya ini. Jagalah anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putra putri cahaya. Bimbinglah dia agar tetap bertekun dalam iman sehingga pada saat Tuhan datang dia dapat menyongsong Kristus bersama-sama orang kudus dalam istana Bapa di surga. Terimalah ini lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak-anak kita ini, supaya dalam perjalanan hidupnya dia menjadi cahaya bagi orang lain di sekitarnya. Marilah kita tutup liturgi pembaptisan ini, kita mohon doa bagi anak-anak kita yang telah dibaptis ini. Allah Bapa kita yang Maha Baik telah melahirkan kita kembali pada kehidupan kekal melalui air dan Roh Kudus. Semoga Ia memberkati semua orang beriman agar mereka senantiasa hidup sebagai anak-anak Allah dan sebagai anggota umat-Nya yang kudus. Semoga Allah mencurahkan damai-Nya atas semua orang yang berkumpul di sini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kita. Amin. Mari kita berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita mendoakan sadat rasul. Aku percaya akan Allah, kebaikan dan cinta kasih Allah sungguh nyata di dalam diri Yesus Kristus Putranya. Mari kita panjatkan doa-doa kepadanya. Bagi gereja Allah, semoga Allah Bapa memperkenankan gereja makin menghayati tugas panggilannya, melahirkan Kristus kembali dalam hati rakyat jelata dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kami mohon kepadamu Tuhan. Bagi para ibu muda, semoga Allah Bapa membimbing para ibu agar merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru dan jangan menganggapnya sebagai beban hidup. Marilah kita mohon. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, semoga Bapa yang Maha Pengasih membimbing para pengungsi agar dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih.
Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, semoga Bapa menerangi kita, agar kita jangan kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kita. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mengucapkan syukur atas ulang tahun Dina Warsina. Semoga Tuhan selalu memberkati dan juga memberikan kesehatan dan juga kebaikan dalam hidupnya. Kita juga tidak lupa berdoa bagi arwah-arwah yang kita doakan, Bapak Leonatus Firmansyah Utama, Ibu Veronica Riani Halik, Ibu Elizabeth Dariana Usi, dan Valentina Linda. Semoga arwah-arwah yang kami doakan juga mendapatkan tempat berbahagia dalam kemuliaan dengan para penghulu di surga. Kami mohon. Allah Bapa kami, Engkau mengendaki tinggal di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus. Oleh kehadirannya di tengah-tengah kami Kau angkat menjadi putra-putrimu. Dengan karena doa kami, dan berilah apa yang kami mohon dengan penuh pengharapan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
manusia bagi kami yang ini, roti kehidupan, puji Allah selama-lamanya. Terpujilah Kau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan penerimaan yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga persembahan ini pantas bagi misteri kelahiran yang kami rayakan hari ini. Semoga hasil bumi yang fana ini menjadi anugerah ilahi bagi mana dia yang menjadi manusia, hadir juga sebagai Allah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah telah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghibur umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali dan persembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pada persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang berdoa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berjiar di bumi ini dalam iman dan cinta kasih. Bersama hamba Paulus kami Fransiskus dan uskup kami Petrus Bodeng Timah, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah
Kami berharap bisa dalam mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak mau datang pada saya. Katakan saja maka saya akan sembuh.
Bagi anak-anak yang mau memberikan kado bagi Yesus, kami persilakan. Mohon diminta bantuan bagi orang tua yang mengaturnya untuk bagi. Silakan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, perkenankan akan merayakan kelahiran putra-Mu dengan hormat dan penuh sukacita. Bantulah kami mengakui kedalaman misteri ini dengan iman yang teguh dan mencintainya dengan kasih yang berkobar-kobar hingga kami mengalaminya secara penuh di surga. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita mendengarkan pengumuman gereja.
Hari Raya Natal. Pendaftaran bagi calon penerima komuni pertama sudah dibuka. Syarat minimal sudah di kelas 5. Formulir dapat diambil di sekretariat. Misa Natal bagi umat lansia akan diadakan pada hari Senin 26 Desember 2022 pukul 7. Dimohon ketua-ketua komunitas dapat mengkoordinir umat lansia di komunitasnya masing-masing. Misa untuk tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Desember 2022 mulai pukul 20 dengan petugas bapak-bapak paroki. Petugas tata tertib dan liturgi misa Hari Raya Santa Roma Maria Bunda Allah Minggu 1 Januari 2023 pukul 8 wilayah 5, pukul 16.30, pukul 8 wilayah 4, pukul 16.30 wilayah 5, dan pukul 18.30 wilayah 10. Setiap wilayah yang bertugas harus mempersilahkan 4 orang petugas kolektor, petugas ikut kolektor, dan para petugas tadi untuk memberi arahan kepada umat yang hadir agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi umat yang sudah merasa kurang sehat, batuk pilek, demam, dimohon untuk tidak mengikuti misa terlebih dahulu. Lagu yang disiapkan untuk hari ini 1 Januari 2023 misa Hari Raya Santa Roma Maria Bunda Allah. Lagu pembuka Mada Bakti 330, lagu persembahan Mada Bakti 236, lagu komuni Mada Bakti 354, dan lagu penutup Mada Bakti 352. Bagi dirinya ataupun yang tidak menggunakan lagu di atas, harap dapat memberitahukan ke sekretariat dengan mengirimkan teks lagu dalam bentuk kurs paling lambat hari Kamis. Demikian pengumuman. Para suster, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dan adik-adik yang kami kasih, selamat Natal sekali lagi. Selamat Natal. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada umat sekalian yang pada hari ini hadir dalam perayaan Natal untuk memuji dan memuliakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saya pun berterima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan semuanya dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Tentu Anda telah melayani dengan hati, melayani dengan kerja keras, dan hingga pada saat ini perayaan dapat berjalan dengan lancar. Kami berterima kasih kepada para petugas liturgi dari lektor, prodiakon, tata tertib, bisdinar, kolektan, dan semua saja, terutama bagi anak-anak kita kur. Kita tepuk tangan untuk mereka semua. Terima kasih. Dan juga kepada petugas-petugas liturgi yang lain yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya pun berterima kasih kepada semua donatur yang telah memberikan dari rezekinya untuk perayaan Ekaristi dan juga perayaan Natal kita di tahun ini. Tentu nanti ada bingkisan Natal untuk anak-anak. Kita bergembira bersama dengan anak-anak kita. Dan juga kita bersyukur atas kurnia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kami berterima kasih juga kepada para petugas keamanan dari pihak kepolisian dan juga bagi setiap
orang yang telah membantu dalam keamanan dan kelancaran untuk mengamankan dan juga bersedia hadir di tempat ini sehingga kita pun dapat merayakan perayaan Ekaristi dengan aman. Terima kasih semuanya atas bantuannya. Dan sekali lagi tentunya kami berterima kasih atas segala rahmat yang telah kita berikan, khususnya bagi Tuhan Yesus sendiri. Hingga pada pagi hari ini, dari malam hingga pagi hari ini, kita diberikan cuaca cerah sehingga kita dapat merayakan dengan sukacita dan kegembiraan. Semoga kabar sukacita ini, kegembiraan ini kita bawa dalam keluarga, dalam komunitas, dan dalam hidup Anda di tengah-tengah masyarakat. Semoga menjadi berkat bagi Anda dan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Pada kita tutup atau ada pengumuman, mungkin ada pengumuman dari panitia berkaitan dengan pembingkisan Natal. Kami silakan. Selamat pagi, selamat Natal, juga buat anak-anak kita yang pada saat ini begitu ceria. Nanti sesudah misa selesai, kita mohon akan membagikan bingkisan di depan gereja. Jangan khawatir, puji Tuhan pada saat ini kita akan mendapatkan 2 bingkisan, satu dari sponsor Wings, ya. Tapi tetap harus dari orang tua dipersilakan keluar gedung, anak-anak disuruh dua-dua. Ya, dua ya. Oke, terima kasih. Selamat Natal. Oh ya, saya kelupaan. Kita juga berterima kasih. Ya, kita berterima kasih kepada Ganjar TV yang saat ini menyiarkan kita secara langsung. Terima kasih atas siarannya. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Natal ini juga menjadikan berkat di mana saudara-saudara kita berada, ya, tidak hanya di paroki kita dan juga di mana saudara-saudara kita berada memberikan kegembiraan. Terima kasih Ganjar TV untuk menyiarkan secara langsung Natal kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga yang Maha Baik yang telah oleh penjelmaan puteranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi pagi hari ini yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebajikannya menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara dengan anugerah kedamaian dan kehendak baik serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari,